Doni, lepas supporter Indonesia, jumlahnya cukup banyak untuk kapasitas stadion Stade Pierre Kibarot ini Bung Maruf. Dan cukup unik karena pertandingan ini disaksikan langsung oleh Presiden FIFA ya Bung ya. Sebuah pertandingan sebenarnya masih level under 23 tapi kemudian disaksikan oleh orang nomor 1 di FIFA. Jadi sentuhan pertama dan langsung offset Ramadan Sananta. Tidak mengubah pakem ya meskipun Ramadan Sananta masuk karena memang Rafael Strike digeser ke kiri dan tidak kemudian menempatkan. Lahir 23 Juni 2002 untuk stasiun. Masih cukup banyak waktu 65 menit pertandingan babak kedua. Apa sudah bisa terjadi Bung Maruf? Betul, karena memang kalau kita lihat juga peluang yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup terbuka. Beberapa kesempatan kita berhasil melakukan serangan dengan efektif. Sangat baik, sangat cepat dari sisi kanan Rafael Strike gagal memberikan umpan tadi. Bila saja dipatahkan pemain belakang dari Guinea. Pas sebuah pelanggaran Ipar Yena, ada Arfan Pratama kembali pada Ipar ke belakang Wangga cepat kita lihat pada Marcelo Ferdinand. Witan Sulaiman ke kiri pada Rafael Strike, arahkan kepada Marcelino, masih masuk di kotak penalti. Sudah menunggu sebetulnya tadi Witan Sulaiman ya Witan Sulaiman, tapi tetap diambil oleh Marcelo Ferdinand. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya kita punya peluang, kita punya kesempatan, kita punya advantage, tapi memang bagaimana kemudian peluang itu bisa dimaksimalkan lebih baik lagi Bu. Sangat disayangkan peluang yang sudah terbuka tadi. Yang tadi terlihat dua Indonesia berebut bola di depan gawang. Ribo Kamara ke belakang. Ahmad Solmah tadi pada penjaga gawang Sila. Depan ke kiri oleh Keita, Meidu Keita. Hadapan kembali pada Baga, umpan ke depan, arahkan pada Bag. Lights Moriba. Sangat cantik oleh Witan Sulaiman. Depan langsung malah Marcelo Ferdinand. Witan kembali. Bersama satu dua yang sangat cantik, tapi sayang gagalkan oleh Agüibo Kamara tadi. Ya, Agüibo Kamara mencoba mengambil keuntungan, menarik perhatian pemain berusia 22 tahun dengan tinggi 170 cm. Pemain yang beruntut bersama dengan Olympiakos tampil main 22 kali dengan 2 gol yang diciptakan. Menurut saya lebih pada dramatisasi yang dilakukan oleh Kamara. Ya fokus ya, kalaupun kita harus tetap fokus mencari celah, mencari kesempatan. Peluang tetap saja masih terbuka. Kita lihat bagaimana tidak keras dan tidak ada sesuatu sama sekali Bu. Sebuah pelanggaran. Bukan, tidak ada sentuhan dan mungkin dia sudah terlalu capek ya Bung Maruf. Iya, tapi kemudian kalau kita lihat tidak ada kaki jahil yang dilakukan Witan Sulaiman, tidak kemudian dia meloncat dan sedikit mendaratkan kakinya, sama sekali tidak ada sentuhan itu. Overacting menurut saya. Sangat tegas wasit sejauh ini penampilannya. Wasit sudah menunjuk bahwa tetap lempar ke dalam buat Indonesia. Masih menunggu menit 18 Agüibo Kamara yang masih duduk dan harus berguling keluar lapangan. Protes dari Sintayong meminta pertandingan segera dilanjutkan. Atau minta pemain kita untuk mundur ya supaya pertandingan segera dilanjutkan. Pada kendaraan tadi Bagas pada Bewangga. Arfan Pratama, Nathan, Ramadan, Bapak sakit tengah, Witan Sulaiman. Oh Witan, wih, mantap. Mantap. Yes. Agak ke tengah. Oh, terlalu mudah tadi. Memang agak sulit untuk memberikan umpan tadi Witan Sulaiman Bung Maruf. Ya, karena posisinya dia juga sangat sempit sekali ya, dan bola tadi juga yang diberikan oleh Nathan juga terlalu dalam sehingga keputusan Witan juga agak sulit apakah dia mencoba untuk mengontrol terlebih dahulu atau memang memberikan back pass. Sila tadi dengan gawang. Dari ini ketika mereka mengambil inisiatif ya, terus melakukan pressure.
Juanda, Ferrari. Oh, salah VAR. Coba, oh, sangat baik dari Bah. Peluang dari Guenia, hati-hati. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, oh. Kembali penalti. Apakah memang sebuah penalti? Kita jika tidak ada buka tidak bisa melakukan review ya memang dalam situasi seperti ini ya. Tapi memang tadi cukup berani apa yang dilakukan oleh Dewangga. Kita akan lihat dalam situasi seperti ini. Oh, tidak Kena bola terlebih dahulu ya. Bola terlebih dahulu. Sangat baik. Bukan sebuah penalti. Itu nampaknya wasit dari Prancis, François Pessia, tetap kekeh, tetap teguh dengan keputusannya untuk memberikan penalti. Jika kita yang mereview lewat tayangan ulang, jelas itu bukan sebuah penalti, Bu Maro. Iya, kalau kita lihat dari review belakang tadi, kaki dari Dewangga mengenai bola terlebih dahulu. Kalah final. Kali ini Bah Alda Silva yang melakukan eksekusi penalti, semoga saja mampu diantisipasi oleh Hernando Ari. Sangat disayangkan harus menerima hukuman penalti, padahal sangat bersih tadi kita lihat. Ari harus hati-hati, sudah menerima kartu. Iya. Karena kan lebih sangat berat sekali kalau misalnya Ferrari mendapatkan kartu kedua. Ada protes dan sepertinya sampai mendapatkan kartu kuning. Saya melakukan kartu kuning, melakukan protes yang sangat keras. Betul. Kartu merah. Betul, 2 kartu kuning langsung. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang Yang bersih ya, karena mengenai bola terlebih dahulu ya. Jadi kaki itu mengenai bola terlebih dahulu. Sebuah langkah yang cukup tepat sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi tadi di belakang. Kecewaan yang sangat dalam dialami oleh Sintayong dan juga para pemain Indonesia. Memang jelas itu sebuah tackle yang sangat bersih dari Alfredo Dewangga. Ini sulitnya jika tidak ada VAR. Padahal menguntungkan karena Merugikan, betul. Situasi seperti ini kita sangat mengharapkan ada VAR, Bu. Ya, karena pertandingan sangat menentukan ya sebenarnya. Pertandingan yang begitu penting ya karena menentukan dari tiket untuk lolos. Ketika Saya setuju dengan Sintayong bahwa tadi memang tackle yang bersih. Bisa melihat angle yang kita terima, Bung Aro. ya, tapi tentu kita tetap harus melanjutkan pertandingan ya, Bung. Apapun keputusannya karena sangat beresiko sekali. Kalau kemudian kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan. Berdebat kita lihat ada argumentasi antara Wickham dan juga kapten ke-11 dari Guinea, yaitu Saidu Sow, mengenai hukuman yang diberikan oleh wasit Prancis François. Sangat disayangkan Indonesia kembali menerima hukuman penalti. Juga di gol pertama penalti tadi Witan Sulaiman yang dianggap melanggar tadi, saya setuju dengan itu. Betul. Jadi kalau ini saya bisa mendebatnya karena memang terlihat sangat jelas tackle yang dilakukan oleh Alfredo Dewangga jika sudutnya kita terima sangat bersih. Semoga saja Hernando Ari Sukaryadi yang memang sudah terbukti beberapa kali mampu mengatasi penalti. Kita tidak mau meninggalkan bench ya, Bung ya. Tayong nampaknya masih tetap ngotot untuk berada di area teknik. Technical area. Tentu saja hal itu tidak dibolehkan. Dia sudah mendapatkan hukuman kartu merah dengan 2 kali kartu kuningnya Sintayong. Kecewaan bisa jadi dialami atau dirasakan para supporter Indonesia melihat keputusan wasit asal Prancis. VAR kadang dirindukan, kadang
jadi perbincangan ya. Tapi yang jelas dalam situasi seperti ini memang keputusan-keputusan pasti akan diperdebatkan apapun itu ya, apakah itu ada VAR atau kemudian tidak ada VAR. Karena kadang tetap keputusan terakhir adalah pada subjektivitas dari wasit tengah ya. Subjektivitas dari Betul, jelas subjektivitas dalam artian subjektivitas dari pemahaman law of the game yang kemudian dipahami oleh wasit dan mereka harus mengambil keputusan. Jadi VAR pun kadang harus hanya sekedar memberikan call untuk review, lihat yang ulang, dan kita kan lihat, kita berharap bahwa Hernando melakukan penyelamatan kali ini. Hernando ada lembah. Alhamdulillah, gagal kembali terjadi. Dua penalti yang baru terjadi Bumaro. Luar biasa bagaimana tadi tendangan penalti mengenai tipis tangan dari Hernando dan kemudian membentur besar gawang. Peluang Indonesia, kesempatan Indonesia. Hati-hati Indonesia. Ipar ke kiri ada Arhan. Langsung pada gagal membuka umpan mata. Kita sebuah pelanggaran masih Arhan. Witan Sulaiman. Putar Witan dan Nathan. Gagal Nathan memberikan umpan pada Witan Sulaiman. Alfredo Dewangga. Ivar Yener. Harus kembali tenang Indonesia. Harus bisa memanfaatkan momen ini. Kembali serangan balik dari Aguero. Aguero sangat cepat. Ada Ibrahim. Indonesia harus hati-hati. Masih Ibrahim berhadapan dengan Dewangga. Bukan sebuah pelanggaran kah? Ini Ivar Yener kuasai bola. Ke belakang kepada Dewangga lagi. Ada penjaga gawang Hernando Ari. Langsung umpan sangat cepat kepada Ivar Yener. Masih Ivar. Tapi pressure blocking yang dilakukan pada pemain dunia sangat luar biasa Bung Maru. Sangat rapat, memutus jalur passing termasuk juga menutup Nathan. Karena Nathan sekarang nggak digeser ke tengah ya. Lalu kemudian menjadi layaknya pemain yang menjadi playmaker, pengatur dari ritme serangan. Marcelino didorong sedikit ke depan. Atau ke sektor. Dewangga. Nathan. Nathan terlepas kembali. Nathan harus kehilangan bola. Arhan Pratama. Masih Ferdinand, Rafael Strike, gagal backfield tadi. Ini ada Ilaix. Negara jelas melakukan Nathan terhadap Ilaix Moriba. Ya, passing berapa kali terlalu tanggung, terlalu pendek sehingga tidak tepat menembak. Padahal Nigeria kan harus sudah lama tidak. Betul. Mereka hanya menghadapi pertandingan uji coba. 1 tahun lalu mereka menghadapi AFCON Under 23. Betul, dan waktu itu pun sebenarnya ada pergantian pelatih, ada beberapa wajah baru juga. Dan menurut saya menjadi kesempatan bagi Indonesia. Dan kita lihat juga tidak superior yang dibayangkan penampilan dari dunia ini. Ivar Yener, Ferrari, ras pada Dewangga, kontrol yang baik masih Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Aguebo Kamara. Dewangga kini, Ferrari. Kosong kita lihat sangat baik. Witan Sulaiman. Masuk. Cus. Aduh. Sananta. Sudah saja dipatahkan Alseni. Tipis. Umpan ke dalam Indonesia. Ferrari pada Ramadan. Agak memberikan umpan matang Ramadan. Jangan terlalu cepat kehilangan bola Indonesia. Dewangga. Coba atau berperan sebagai playmaker di belakang. Ada Ferrari. Ivar Yener. Masih Ivar. Balik kepada Ferrari. Masih Ferdinand. Kosong kita lihat Ivar. Akhirnya Witan Sulaiman. Ivar lagi. Arahkan kepada Marcelo Ferdinand. Dibaca dengan sangat baik oleh Muhammad Saimah tadi. Jelas perhatian terhadap Ferrari oleh Bas dari Bung Maris. Iya, sebuah kesempatan, sebuah momentum kembali dibangun oleh timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Bung Hadi. Datang lagi bantuan Arhan, langsung pada Rafael Strike. Nomor punggung 10 Rafael pada Nathan. Masih di kotak penalti. Ada Rafael Strike. Mudah Bung Maru. Terlalu mudah, terlalu dekat dengan penjaga gawang dari Kenya tadi kalau kita lihat. Sebuah penyelamatan yang cukup tenang dan kemudian menurunkan tempo, mendelay terlebih dahulu. Jadi bagaimana Indonesia sekarang mendapatkan momentum, mendapatkan ritme yang baik, mendapatkan suasana yang positif untuk terus menekan pertahanan dari lawan.
Pendek saja Hernando pada Ferrari. Variana yang turun ke bawah, menjemput bola Variana. Oh, mudah kehilangan bola, kita lihat Witan. Karena intercept yang sangat baik dilakukan oleh kapten kesebelasan Saidi Sow tadi. Keita, Sila. Main dari bawah, passing sangat baik dari Sila penjaga gawang. Keita, Marcelo Ferdinand. Coba mengolong tadi Keita, gagal Marcelo Ferdinand. Witan serangan kosong. Witan balik ke belakang pada Marcelo Ferdinand. Nathan Ramadan. Oh, memberikan umpan ke siapa tadi Ramadan? Ada Arhan Pratama. Masih Arhan. Baik kata di Marcelo Ferdinand. Dibaca dengan sangat baik pergerakan yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand tadi Bung Maru. Iya, kombinasi yang baik, struktur permainan yang baik, tekanan yang baik, tapi saya memang belum menghasilkan hasil yang baik untuk timnas Indonesia. Tapi bagaimana sekarang mulai ada ritme, mulai ada tekanan, dan juga terlihat betul mereka panik ketika mendapatkan pressure dari Indonesia. Kita tinggal berharap ada waktu, ada momentum untuk kemudian Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Minimal masakan perpanjangan waktu ke skuad dari Guinea. Wangga belakang pada Hernando. Variana balik pada Hernando. Wangga. Five strike ada Arhan. Nathan lebih banyak bermain agak ke depan tengah Bung Maru. Betul, didorong ke tengah ya untuk saling. Jadi praktis kalau dalam situasi masa bola hanya 2 pemain belakang. Jadi ada 4-4-3 Bung Maru. Betul. Oh, keras tadi. Kartu sit. Ini tadi. Oh, keras sekali dilakukan terhadap Bagas dari Alseni. Ya, kok nggak? Tendangan bebas Indonesia, Alseni dan Aguibo Kamara akan melakukan pertandingan hidup. Jadi saja peluang Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Tendangan bebas Nathan Noel Chuan dari sisi kiri pertahanan Guinea. Nathan langsung ke gawang dan gagal kembali Aguibo Kamara. Anggaran dicoel saja tadi oleh Nathan Bung Maru. Iya, harus dilakukan Nathan. Tapi tembakan bebas dari Nathan tadi sebenarnya cukup bagus ketika mengarah ke dalam kotak penalti. Harus dilakukan Nathan, tidak apa-apa Nathan. Untuk memutus momentum serangan balik yang dilakukan oleh Guinea. Sudah dipersiapkan pemain dari Guinea nomor punggung 9. Dari Guinea Keita Saidi Sow. Sheila balik kepada Saidi. Kesempatan Saidi. Gagal tadi bulu-bulu bola Saidi Sow. Witan Sulaiman kah atau kembali Arhan akan melakukan lemparan ke dalam. Semoga saja kali ini membawa keberuntungan buat Indonesia. Masih sisa waktu babak kedua di waktu normal. Si Arhan Pratama coba mengambil ancang-ancang. Ya, meluncur deras, berbahaya. Terlalu mudah buat penjaga gawang yang sudah mengantisipasi tadi lemparan dengan Arhan Pratama Bung Maru. Iya, juga lemparannya terlalu dalam ya, terlalu mudah untuk diantisipasi oleh penjaga gawang. Sehingga tidak, atau sejauh ini lemparan ke dalam dari Arhan berhasil diantisipasi dengan baik ya. Tidak menghasilkan ancaman, tidak terlalu membuat screening di kotak penalti dari lawan. Nampaknya punggung 11 Usman Kamara yang tinggi 184 cm, kemudian sudah tampil bersama dengan timnas U17 sebanyak 5 kali dengan 2 gol yang dilesatkan. Menjadi penampilan perdana bersama dengan timnas U23. Marcelo Ferdinand, masih Marcelo cantik. Ada Rafael Strike bergerak dari sisi kanan pertahanan Guinea. Ada Nathan, di tengah langsung Witan Sulaiman. Ivar ke kiri dan Rafael. Tentu saja terlepas pada Arhan. Kini Marcelo Ferdinand. Ivar Yener kembali pada Rafael.
pindah bola kini kita lihat Lewangga kepada Ferrari. Sudah sangat rapat tadi Bung di sisi kanan Guinea. Betul, mereka sangat menunggu di belakang. Tapi saya pikir ini langkah yang baik Indonesia untuk kembali menarik bola ke belakang, menarik pertahanan dari Guinea agar lebih renggang. Oh, kini Rafael Strike ada di Variena. Nathan, masih Nathan. Langsung ke depan masuk kepada Rafael Strike, tapi salah pengertian antara dua pemain tadi Bung Maruf. Iya. Masih bisa ke depan kepada Ramadan Sanan. Miskomunikasi ya tadi, kalau kita memang mencoba untuk menyisir dari sektor sayap tadi, komunikasi yang dilakukan tidak terlalu sempurna. Rafael Strike tadi ada dua pemain berada di sektor kiri, tapi dua-duanya lepas, Arhan dan Rafael. Jadi juga tidak tenang Bung, mereka juga mendapatkan ada tekanan juga yang mereka rasakan. Zahir dia kita. Hanya apakah lewat garis serta dianggap lempar bola bukan pada tempat yang Maruf dan lempar ke Indonesia. Sebenarnya kali ini benar-benar membawa keberuntungan lewat tangan-tangan kokoh dari Arhan Pratama. Coba kita lihat meluncur deras, berbahaya. Agak ada Ibrahim Diakite. Lepas, serangan balik dari Guinea. Ada 4 pemain dari Guinea. Di sisi kiri ada 2. Momo Fanye. Momo Fanye ke belakang. Main baru tadi. Arahkan kepada Muhammad Toma. Lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Langsung cepat dilakukan pada Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Langsung ke kotak penalti. Kiri Marcelino. Yang terjatuh Marcelino. Menghasilkan tendangan gawang saja Bung Maruf. Sangat disayangkan di kotak penalti. Jangan ini butuh lebih ketenangan karena memang ada ketegangan yang dirasakan oleh para pemain kita. Oke, cara masuk memberikan Rafael Strike Bung. Secara kan setelah pertama ini Maruf. Betul ya, penampilan pertama di event ini ya Bung. Iya, menarik ketika pergantian Hoki Caraka yang dimasukkan. Dan menebak sebenarnya apa yang dilakukan, apakah non-strike dalam posisi yang tidak juga. Pamit tambahan waktu dengan masuknya Hoki Caraka, main asal PSS Sleman. Tapi kan tambahnya lebih banyak dari ini Bung, karena tadi ada momen pertandingan banyak berhenti ya Bung ya. Coba Bah melewati Arhan, tapi pelanggaran dilakukan oleh Arhan. Satu kuning. Satu kuning gimana? Iya, cukup keras tadi memang apa yang dilakukan oleh Arhan, kemudian terlihat sangat kesal sekali. Bagaimana dia mengambil Bah tadi, sangat terlambat Arhan. Ya seharusnya dengan kejadian-kejadian tadi lebih dari 8 menit Bung. Iya, menurut saya harusnya lebih dari 8 menit. Kalau kita lihat bagaimana momen ketika Sintayong protes itu terhenti. Kemudian beberapa pemain juga beberapa kali terjatuh dan mendapatkan perawatan. Jadi kalau sebenarnya lebih dari itu. Bahaya kini peluang Momo Alseni, shooting tadi Alseni. Untung gagal tadi shooting kaki kirinya, hanya melawan Buana tadi. Ya. Kali ini adalah di pergantian pemain dari Guinea nomor punggung 15 menggantikan Mbah Diallo Amado gimana? Diallo Amado, pemain yang berusia 17 tahun, memiliki darah Prancis dan dia juga sudah bermain untuk tim U19. Masih sangat muda sebenarnya, 17 tahun. Yang digantikan adalah pemain yang bisa dikatakan punya pengalaman 21 tahun, memperkuat tim Olympiakos dengan tanggung 27 kali, 11. Manu Diallo lari umpan panjang. Kembali mengarahkan penyerang gawang Sila. Untuk menjatuhkan diri sepertinya Sila. Mau seperti apa tadi Bro? Bagas panas ke depan, Ramadan Sananta gagal untuk meraih bola. Gagal Bagas
Balik serangan dilakukan para pemain Guinea. Guebo, Amadou Diallo, kasih Amadou, berbahaya memasuki area shooting tadi kita lihat. Masih Agebo, langsung dikanan kepada Ibrahim, angkat langsung di kotak penalti, dikuasai para pemain Guinea. Dengan gawang saja. Ya, waktu yang Coba mengulur-ulur waktu kita lihat para pemain dari Guinea. Bagas, Ferrari, ke tengah, Jonathan, umpan panjang, itu kepada Marcelo Ferdinand. ya, mulai terlihat mereka mengulur-ulur waktu, menunda untuk kemudian melakukan lemparan ke dalam. Indonesia kini dengan memakai pola 4-4-2 Bung Bang. Ya, 4-4-2 dengan menempatkan Hoki Caraka, kemudian bersama dengan Ramadan Sananta ya. Nah, di kiri Marcelo Ferdinand, di kanan Intan Sulaiman, di tengah Nathan dan juga Ipar. Ya, Coba melakukan tekanan, sangat berbahaya kita Momo. Ada Alseni berhadapan dengan Bagas, harus hati-hati Bagas. Jangan sekali ambil tadi kita lihat Ipar Yener, ada Ilaix. Sangat baik Bagas. Hoki Caraka, Intan Sulaiman. Oh, kembali kepada Hoki. Masih Hoki. Gagal untuk menguasai bola, untuk mempertahankan bola kepada Hoki. Jangan balik dari Alseni Guinea. Langsung ke depan. Datang membantu Bagas. Kini pada Dewangga. Masih Dewangga. Umpan panjang ke depan. Ada Ramadan Sananta. Dikawal dengan sangat ketat oleh Muhammad Soumah. Kita lihat Ramadan Sananta. belum terlalu luas Ramadan Sananta untuk bisa mendapatkan ruang, terutama di kotak penalti. Kali lempar ke dalam. Saja membawa keberuntungan buat Indonesia di sisa waktu perpanjangan tambahan waktu babak kedua ini. Arhan Pratama coba melempar. Oh, apa yang dilakukan oleh wasit? Oh, tidak boleh bergeser aja ke kanan Muhammad. Terlalu jauh. Terlalu jauh melambung dari Arhan tadi. Masih Arhan lempar ke dalam, meluncur deras, wush, dituju oleh Sila. Sangat baik bagus pada Arhan. Umpan panjang kembali di kotak penalti Ramadan. Dan duel kepada Muhammad, ada Marcelo Ferdinand. Tekan para pemain Indonesia. Kini Alseni coba mengontrol bola. Baik 1-2 kita lihat oleh Amadou Diallo. Ada punya Agebo Kamara tadi. Ini yang kita lihat ya, bagaimana mereka apa terpancing, memancing. Agebo Kamara langsung ke depan. Ada Alseni. Masih Alseni. Dia sama dengan Momo tadi. Ilaix pada Agebo. Masih Agebo kepada Ilaix. Oh, melewati Ipar dari kita Ilaix. Masih Ilaix. Dicuri oleh Nathan. Ini Ipar Yener. Robot dengan sangat keras tadi kita lihat. Oh, Amadou Diallo. Tapi kuning itu nampaknya buat Ipar Yener. iya, karena Yener tadi berusaha untuk menarik ya, dan dia menurut saya Yener terprovokasi karena beberapa kali pemain dari Guinea juga memancing itu, memancing reaksi, dan kemudian sering beberapa kali mereka juga mencoba untuk tunggu dulu. Jadi wasit harus mencatat terlebih dahulu. Betul. Sebuah kartu yang telah dikeluarkan untuk Ipar Yener. Sisa waktu 1 menit di waktu normal untuk tambahan waktu di babak kedua. Makin tegang kita lihat situasi di bangku cadangan para pemain Guinea. Caraka harus turun jauh ke bawah. Dewangga balik pada Hoki. Depan cepat, sangat baik di kiri pada Arhan. Masih Arhan.
diberikan langsung pada Marcelo Ferdinand. Masih berbaik oleh Ibrahim Diakite. Entah apa yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand, gagal memberikan umpan di depan gawang Bung Maru. Sulit memang karena Barcelona ditutup oleh dua orang, ditutup dari belakang, kemudian jalur passing dia untuk melakukan back pass juga tadi ditutup, sehingga sulit memang situasi dari Marcelino. Dengan gawang Sila. Cukup rapi apa yang dilakukan oleh Dewangga dalam beberapa kesempatan ya, turun dan bagaimana dia melakukan coverage, berani untuk bisa membaca arah bola dengan baik. Indonesia ini dia melakukan serangan. Alvan Pratama langsung ke depan. Ufariana pindahkan bola. Habis sekali-sekali lihat Hoki. Untuk menangkap bola dan wasit. Pascual Teixeira dari Prancis baru saja memberikan peluit panjang. Tanda terakhirnya sampai dengan babak kedua. Ada babak playoff Road to Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea. Tetap semangat Indonesia walaupun kalah 1-0 di penalti, tetap semangat Guinea mampu dan terus melakukan ini dengan skor 1-0 lewat buat prestasi Alex Moriba tadi di babak pertama. di masa yang akan Dengan datang. demikian, Guinea mengunci satu tiket untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Ya, sebuah hasil yang tentu saja